Hahaha, bagaimana kalau begitu? Aneh? HMPH tidak juga. Kamu juga adalah penipu buatan bengkel Asura. Hahaha. Ya, benar bahwa kami adalah palsu di masa lalu. Tapi hak apa yang kamu miliki sekarang? Para dewa di seluruh alam semesta adalah barang palsu. Ketika semuanya palsu, tidak ada yang palsu. Karena itu, produk asli yang kamu sebut sekarang, itu palsu hahaha. Berhenti bicara omong kosong. Apa yang kamu inginkan? Kamu pikir kamu melarikan diri dari dunia Asura, dan kamu selesai. Aku akan memberitahumu apa. Wei Gang Fazu memperkirakan kamu akan muncul di sini. Ikut dengan kami. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika kasar. Baik, kamu tidak perlu sungkan. Apa yang bisa kamu lakukan? Kamu benar-benar tidak menangis saat melihat peti mati? Kamu sekarang hanyalah tubuh aslimu. Apa lagi yang kamu punya? Hanya apa mau? Hot Wheelsmu, lingkaran alam semesta, semua harta bendamu. Semua ada di tanganku. Ya hahaha. Wigon Fazu sudah menunjukkanmu untuk duduk. Rocket Ainafa, melewati alam Asura, alam Mongolia, alam Yin dan lautan. Roh primordial sudah lama habis. Aku menyarankanmu untuk tidak melawan. Kamu. HMPH, kamu percaya padaku. Bahkan jika aku kehilangan roh dan manaku, kamu juga tidak bisa menangkapku. Aku ingin mendengarnya. Aku ingin bertarung denganmu. Kamu bisa menggunakan salah satu dari 3 kepala dan 6 lengan ini. Asalkan kamu bisa menahannya. Aku akan pergi denganmu. Jika tidak, kamu biarkan aku pergi. Baiklah, sangat tidak tahu malu. Ayo buat taruhan ini denganmu. Tidak apa-apa, buang air kecil dan pecahkan mulutmu. Lepaskan aku sekarang. Tinggalkan aku sendiri dan aku. Nes saja.
Di mana kejahatan bekerja? Namanya adalah Zenlong. Itu ditinggalkan oleh dua orang bijak besar Xing Yi dan Mai Yi di zaman kuno. Siapa kamu? Oke, ini adalah rumahku. Bukankah seharusnya aku yang bertanya ini padamu? Sebenarnya, aku tidak keberatan kamu datang ke sini. Aku tidak ingin tahu mengapa kamu datang. Tapi sekarang kamu sudah melihat naga sejati. Tidak bisa pergi. Kecuali kamu bisa memecahkannya. HMPH bercanda. Tidak ada seorang pun di dunia yang bisa menghentikan langkahku. Hahaha, maka kamu bisa mencobanya. Kamu. Sayang sekali jiwaku tercerai-berai. Kalau tidak, jangan bicara tentang gua kecil ini. Bahkan istana Chonghua di surga tidak bisa menjebakku. Kamu salah, siapapun itu. Selama kamu melihat naga sejati, jika kamu tidak bisa memecahkannya, hanya tinggal di sini. Tulang-tulang di tanah. Apakah mereka semua ditinggalkan oleh mereka yang tidak memecahkan naga sejati? Mereka yang bisa datang ke sini adalah semua dewa dengan kekuatan tinggi. Tapi mereka tidak bisa memecahkan naga. Karena itu. Pendeta ada di sini. HMPH. Aku tidak pernah tahu ada tempat seperti ini di dalam 3 alam. Ini tidak berada di dalam 3 alam. Ini adalah Gunung Bushou. Gunung Buzhou. Ini adalah Tianzhu. Gunung Buzhou. Ya, tepat sekali. Ini adalah puncak gunung. Kamu baru saja mengatakan bahwa semua jiwa hilang. Pasti butuh waktu lama untuk sampai ke sini. Gunung Bushou tidak terbatas. Kamu harus tahu ini. Kamu bisa datang ke sini tanpa jiwamu. Cukup dikatakan bahwa kamu adalah orang yang luar biasa. Jika aku benar. Apakah kamu seorang dewa? Namaku adalah Nezha. Meski aku tidak mengenalmu, tapi aku sudah lama mendengar namamu. Hanya saja aku masih belum mengerti. Tempat apa sih ini sebenarnya? Silakan duduk. Duduk. Pernah dengar tentang 140.000 tribulasi sebelumnya? 2 dewa langit besar bekerja sama dan Jurong saling bertarung. Partai Komunis Tiongkok dikalahkan, sehingga kepala tidak bisa menyentuh gunung. Memekaken Tiang Langit. Tentu saja aku pernah mendengarnya. Aku adalah rekan kerja. Apa? Kamu adalah rekan kerja Dewa Air. Itu 140.000 tribulasi yang lalu. Setelah aku memecahkan tiang langit, Dewa Mara membuangku ke Gunung Bushou, menahan tubuh pahlawan anti langit Xingtian, dan kapak besi hitamnya. Ya ampun. Nezha sopan. Tidak perlu sopan. Tapi, ada apa dengan naga sejati? Ribuan tahun yang lalu, Kaisar Langit Tua dibunuh oleh roh jahat Xingtian. Dunia dalam kekacauan. Kemudian Yuanshi, Tianzun, Taishang Taozu, Master Tongtian, 3 sekte dari semua hukum memimpin pengangkatan dewa. Baru kemudian Jiangxia kemudian menjadi daftar dewa. Dewa kecil juga ikut serta dalam urusan pengangkatan. Yang aku bicarakan adalah apa yang terjadi sebelum pengangkatan. Kaisar Xiaohao baru saja meninggal. Dewa langit terbagi menjadi 2 faksi. Satu faksi mendukung Kaisar Giok. Faksi lain dari dewa yang dipimpin oleh Dewa Semut. Mereka punya niat tersembunyi. Ingin naik ke tahta kaisar. Ingin menjadi kaisar sendiri. Pertama, bunuh Kaisar Giok. Kunggo Forensic God. Memekirkan Kapak Raksasa, Baisai, Mysterious Xing Tian. Jadi apa yang istimewa dari kapal raksasa ini? Jimat ini adalah harta karun yang diinginkan. Bisa besar atau kecil. Asal kamu ucapkan mantra. Bisa terbang sendiri. Memancarkan cahaya putih 5 mil dari orang. Ambil barang di kepala. Kaisar tua meninggal di bawah jimat nanti. Kamu tahu itu?
Ini 1000 tahun yang lalu. King Tian sangat berani. Ketika aku melihat janda, aku berdiri diam tanpa berlutut. Kamu bertugas tidak adil. Kenapa aku harus berlutut padamu? Humph. Itu adalah orang barbar yang datang untuk berlindung di bawah perintah Chiu. Pemberontakan melawan surga. Aku memaafkan dosa dan menyalahkan Heng Gebean, memberimu wilayah. Kenapa kamu tidak puas? Aku telah berjasa besar untuk surga. Semua 80 saudara Chiu dibunuh olehku. Chiu sendiri juga ditangkap olehku. Saat itu kamu berjanji, asal aku membunuh Chiu, berikan aku wilayah aslinya. Kamu lupa ini. Aku tidak lupa. Pencuri berani di atas surga. Mari tawar-menawar dengan aku. Sangat berani. Kamu berbeda. Heretic Catalan. Sulit menjadi penguasa langit dan bumi. Lihat kursi kaisar surga. Sudah waktunya untuk orang lain. Tarik pengkhianat ini keluar dari aula dan penggal kepalanya. Ya. Belum ditembak. Hahaha. Tujuh bintang kembali ke surga. Tuhan punya rencana. Kenapa kamu tidak membawa tubuh orang ini keluar untukku? Ya. Dua Ai. Apa yang kamu katakan pada Xingtian? Dia baru saja jatuh. Aku hanya bilang tidak ada kehidupan tanpa kepala. Dan dia turun. Sebenarnya semut adalah. Bukan itu yang Xingtian katakan di telinganya. Jadi apa yang dia katakan? Dia bilang tidak ada kepala. Kamu masih memiliki tubuhmu. Bisakah kamu membunuh langit dan bumi? Bagaimana kain linen ini? Dia juga orang yang sangat tidak puas dengan langit dan bumi. Sudah lama aku ingin membunuhnya dan menggantikan posisinya. Di mana kamu? Aku telah dilemparkan ke gunung yang salah. Jadi apa yang terjadi? Kemudian, Yang Mulia Pan Gan. Mayat Xingtian yang tanpa kepala disertai cahaya putih. Karena sudah hilang. Maaf, tubuh Xingtian sudah hilang.
malaikat hukuman, dan kapak besi misterius membunuh kaisar. Pertempuran berdarah dengan dewa-dewa di surga. Banyak korban jiwa. Xingtian mundur sambil bertarung. Akhirnya, dia dikepung oleh semut dan dibawa ke puncak gunung Wushou. Semut itu menggunakan latihan penipuan untuk menipu Xingtian. Bakar jiwanya dengan api sihir. Hanya mayatnya dan kapak besi hitam besar yang tertinggal. Hanya Kaisar Giok kemudian yang naik tahta. Hei, apa hubungannya dengan naga asli ini? Jangan khawatir. Dengarkan aku perlahan. Setelah Xingtian meninggal, semut itu ingin melompat masuk. Naik tahta kaisar. Aku tidak ingin para dewa menyerang dan mendorong Kaisar Giok ke tahta. Dan itu membuat semut sangat marah. Pada saat itu, Kaisar Giok juga merasa waktu belum matang untuk naik tahta. Karena itu, dia tidak langsung menerima nasihat para dewa. Sebaliknya, terus berlatih di Gunung Daksue. Semut melihat ini. Aku punya niat jahat. Mencoba membunuh Kaisar Giok dengan kapak besar Xingtian. Namun. Hitungan ini. Tapi dia didukung oleh dewa tertinggi 10.000 Dharma Kaisar Giok. Deteksi dini. Perintahkan mayat Xingtian dan kapak besar. Disegel di dasar Gunung Wushou. Dijaga oleh aku dan Dewa Xingyi. Siapa Dewa Xingyi itu? Xingyi adalah adik laki-laki Mai. Keduanya dari divisi kecil dan kemudian menjadi lebih buruk. Akhirnya menjadi musuh. Xingyi sangat pintar. Ahli dalam berkuda. Dia berulang kali mematahkan trik Mai. Mai sudah lama ingin membunuhnya. Xingyi memiliki hubungan baik dengan Kaisar Giok. Mereka sering bermain catur bersama sebelum Kaisar Giok naik tahta. Karena itu, Taois tertinggi mengirimnya untuk bekerja bersama. Aku akan menjaga gua bersama. Dan Mai sudah merencanakan untuk mencuri kapak raksasa besi hitam. Bunuh Kaisar Giok dan rebut tahtanya. Dan itu cukup brutal. 14 saudara semut, semuanya dibunuh olehku dan Xingyi. Mereka terlalu banyak. Dan mereka semua adalah dewa dengan kekuatan tinggi. Xingyi dan aku akhirnya tidak bisa melawan. Xingyi menutup pintu gua. Mengunci semua orang di dalamnya. Apa artinya itu? Itu tidak berarti apa-apa. Itu berarti kamu tidak akan pernah bisa keluar. Hanya 2 pintu batu ini ingin menghalangiku. Kamu terlalu tinggi hati. Oh, kamu bisa mencoba. Fei Long Tiefeng ada di sini. Setelah naga giok ini, apalagi gunung kecil. Bahkan istana surgawi membuatnya menembak jatuh rumah. Li Feng ada di atas. Jiwa semat. Aku keluar. Apa yang ada di luar sana? Tidak ada. Hanya ketika pintu tertutup. Lingkungan luar bukan lagi lingkungan asli. Bukan lingkungan asli. Apa maksudmu? Artinya, buka lubang sekarang. Ini bukan lagi gunung yang buruk. Ini adalah titik akupunktur. Titik akupunktur. Mengapa kamu tidak tahu tentang akupunktur? Jurang tanpa dasar. Dulu, dia mencuri tanah dari langit dan mengontrol air di dunia bawah. Dia dipukul ke titik akupunktur oleh Kaisar Langit. Kiebadian. Kamu harus tahu ini.
Apakah gerbang ini terbuat dari tanah? Ya, keramaian dan kesibukan adalah hal yang tak ada habisnya. Kamu tidak perlu repot-repot. Aku tidak percaya omong kosongmu. Titik akupunktur berada di celah antara tiga alam. Bagaimana mungkin itu berada di dasar gunung ini? Pintu ini dibuat oleh 11 lu. Maka dia pasti takut api. Api adalah musuh bebuyutan malam. Gelombang api sedang membuka pintu ini. Jah. Bagaimana hasilnya? Sekarang, percaya saja. Apa yang kamu inginkan? Jebak kami di sini. Kamu juga tidak ingin hidup. Kita adalah saudara. Kenapa kamu begitu tegang? Ayo duduk dan bicara pelan-pelan. Oke. Sejak kecil, kami berdua tidak akan mengakui kekalahan satu sama lain. Tapi kenapa? Tapi untuk sebuah permainan catur. Kakak, hari ini kamu dan saudaraku punya permainan untuk dibicarakan. Jika kamu mengalahkanku, aku membuka pintu batu. Guru langit dan kapak raksasa, besi misterius dipersembahkan. Lepaskan kamu. Tapi jika kamu tidak bisa mengalahkanku, tinggal di sini bersamaku. Sepakat. Tapi kamu harus membiarkanku melihat kapak raksasa, besi misterius, Sing Tian dulu. Itu bukan masalah. Saudara Gonggong. Mendesak. Baik, aku percaya padamu. Sepertinya tidak adil duluan. Kenapa kamu duluan? Kamu adalah kakak dan aku adalah adik. Besar versus kecil, tentu saja. Kamu adalah kakak dan aku adalah adik. Tentu saja yang kecil. Benarkah? Kita main tebak-tebakan. Lihat berapa jari yang aku punya. 10 batang. Salah. 9. Atau aku duluan? Dan inilah yang terjadi. Tapi kenapa Xing Yi ini memotong jari? Kamu tahu? Tangan pertama sangat berbeda dengan tangan terakhir. Makanya ada istilah serang duluan. Hei Menteri. Aku hanya tahu sedikit tentang catur. Tidak terlalu mengerti. Kimon Cature, Metsing Yi Setara. Siapa yang duluan? Siapa yang mungkin memiliki keuntungan? Mereka berdua bermain melawan satu sama lain selama 49 hari. Xing Yi Perlaon, mon perkenal kome. Ke dalam jebakan yang dipasang. Apa jebakannya? Awalnya dengan kili Xing Yi. Jika kamu memegang tangan peri, kamu mungkin bisa mengalahkan semut. Tapi semut itu tidak bisa diandalkan, orang yang licik. Aku khawatir akan sulit baginya mengendalikan situasi jika Xing Yi menang. Jadi aku menyiapkan segalanya di papan. Memperkenalkan Mai ke dalam keributan. Itu mengalihkan perhatiannya dari hal lain. Perlahan, mereka berdua berubah dari bertarung menjadi cemas. Menjadi naga sejati sekarang. Setelah naga sejati, sebenarnya tidak mungkin dipecahkan. Tapi keduanya tidak mau menyerah. Mereka berdua duduk berhadapan seperti ini. Duduk ini 1000 tahun. Apa 1000 tahun? Berapa jam yang sudah berlalu sekarang? 1000 tahun. Maaf?
1000 tahun telah berlalu. Kaisar Giok ditahbiskan dan sakit. Rencana kembalimu tidak bisa lagi dilaksanakan. Kamu selesai. Kamu membohongiku. Ah, tidak buruk. Aku membohongimu. Akhirnya kalah di tanganku. Kamu puas kali ini? Aku akan membunuhmu. Hahaha. Semat. Hari ini kamu akhirnya mati di tanganku. Tuhan, ada apa denganmu? Semutnya mati. Permainan ini masih belum selesai. Bahkan begitu, tidak ada yang bisa kulakukan. Mari kita panggil dia naga sejati. Oke. Pemekanaga. Dia adalah master dari Xingtian. Aku mengerti. Ya Tuhan. Setelah kematian mereka berdua, roh dan intisari darah menempel pada siram. Banyak dokter hebat telah mendengar tentang ini. Datang dari berbagai penjuru untuk melihat ini. Cukup lihat saja. Pintu langsung tertutup. Mereka yang tidak bisa memecahkan akan mati di dalam lubang. Zongshan telah mengetahui hal-hal besar tahun-tahun ini. Bahkan jika kamu penasaran, kamu tidak akan berani datang lagi. Ah, aku mengerti. Aku orang yang tidak beruntung. Kehilangan jiwanya. Aku tidak tahu cara bermain catur. Tapi aku baru saja melihat naga sejati ini. Sepertinya, aku juga akan mati di lubang ini. Pintu gua tertutup. Bahkan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau begitu, kamu dan aku lebih baik menonton teka-teki ini dengan tenang. Ini menyebalkan. Lagi pula, kiri dan kanan juga sangat membosankan. Kalau begitu lihat saja. Siapa yang giliran? Kamu duduk di kursi Xingyi. Sekarang giliranmu. Heh. Ayo kita bergerak. Ya Tuhan, aku tidak tahu apa-apa tentang catur. Kamu ingin aku pecahkan? Banyak teka-teki yang tidak bisa dipecahkan oleh dewa yang bermaksud baik. Ini. Hei, aku tidak bisa keluar kiri dan kanan. Kanan untuk bermain. Itu saja. Ya, terserah. Hahaha. Hei, tepat di sini. Tepat di sini. Itu saja. Hei, pangeran ketiga Weiki hampir mati dalam satu tarikan napas. 2 gigitan gas. Bidak putih besarmu adalah bidak hidup. Chillermew. Isi sekilas. Bukankah ini keajaiban yang mati? Menurutmu, aku tidak bisa keluar bagaimanapun juga. Hanya mengobrol untuk menghilangkan kebosanan. Lakukan ini. Ini melanggar aturan. Pangeran ketiga tidak pandai bermain catur. Yang disebut tidak diketahui, tidak mengejutkan. Kalau tidak, silakan ambil kembali. Cari cara lain. Meskipun aku tidak pandai bermain catur, aku juga tahu bahwa aku tidak bisa. Kalimat ini, sejak tidak telah dijatuhkan. Bagaimana kamu bisa mengingkarinya? Hei. Sangat bagus. Agar tidak ada kekacauan di papan catur.
Kepala semua orang pusing. Kenapa? Ada yang salah? Kamu siapa? Maaf, Siapa yang baru saja mengerang? di kursi siapa kamu duduk? Siapa yang membuat suara ini? Kamu bilang itu lembut. Bagaimana dia? Dia di sebelahku. Sudah kubilang begitu. Roh dan darah mereka berdua melekat pada papan catur ini. Setiap orang yang retak bermain catur, mereka semua akan menonton. Lalu mengapa dia membuat suara ini? Apakah kamu pikir aku menghalangi jalanku? Merusak reputasinya. Jadi menteri kecil akan mengadu. Xiaen tidak tahu apa-apa tentang catur. Pangeran ketiga, kamu tidak perlu terlalu rendah hati. Ini adalah langkah yang mengejutkan. Ya Tuhan, apakah kamu mengolok-olokku? Selama orang yang baik hati, tidak peduli seberapa baik dia bermain catur. Ide untuk menang selalu menghantui. Tidak ada yang pernah menjilat jalannya sendiri. Dulu, Mai dan Xing Yi bertarung. Alasan mengapa naga sejati ini terbentuk? Karena keduanya saling berhadapan. Tidak ada yang akan mengalah setengah langkah. Jadi meskipun Xing Yi berkuasa, tapi kalah di medan perang. Dea Xingqi, selama ribuan tahun, ini pertama kalinya kau berbicara. Perkataan dewa kecil ini sesuai dengan keinginan publik. Baik. Tak disangka, banyak tangan suci aneh tak bisa memecahkan situasi sulit. Di tangan orang yang tak paham seni. Mungkin karena aku tak punya keinginan untuk menang. Menang bahagia, kalah juga bahagia. Situasi pangeran ketiga sudah jelas. Silakan bergerak. Ini benar-benar sulit bagi dewa kecil. Tadi memang salah. Dewa mengecewakanku lagi. Aku tak tahu harus mulai dari mana. Mereka berdua bertarung lagi. Semak. Kali ini kau mengaku kalah. Pinjam tangan. Berani bicara sembarangan tentang menang dan kalah. Pangeran ketiga, kau adalah guru Xingtian. Silakan ikut aku. Pangeran ketiga, silakan berdiri di depan Maharesi. Selamat untuk pangeran ketiga. Maharesi Monyet telah membantumu kembali ke keadaan semula. Terima kasih atas bantuan dewa. Sekarang naga sudah hancur. Kembali kepada Tuan. Aku juga sudah mundur dari 3 dunia. Dewa, ingat. Setelah keluar, kita akan mengambil yang Rui dari Tongnan. Isi ulang dirimu. Untuk pulih sepenuhnya. Hei, kakak besar ini. Ada apa dengan serigala kecil? Maaf, kakak. Seberapa jauh dasar lembah dari sini?
Dasar yang malang. Bukankah gunung ini Gunung Buzhou? Ada apa? Serigala kecil, kau makan obat bius untuk perasaanmu? Ini jelas Gunung Cuiping. Gunung Cuiping. Itu. Apakah Gunung Buzhou Tianzhu ada di dekat sini? Tianzhu apa? Kau masih pakai tiang hari ini? Serigala kecil, apakah kau terlalu banyak mendengarkan buku? Ah, ayolah. Aku pergi memotong kayu. Hei, kakak. Kau dengarkan aku. Ada siapa? Ada orang di kuil ini? Ayo, masuk, ayo. Di mana kau menganggur? Berani masuk ke kuil Raja Teratai ini? Yang Jian adalah seorang pesuruh. Sekelompok orang kehausan. Aku datang untuk minta air. Cepat pergi. Tapi kenapa? Kau benar-benar tidak tahu caranya. Raja Teratai ini sangat efektif. Penduduk sekitar tidak melihat pengorbanan. Tidak ada yang berani masuk. Dalam 5 mil. Dengan keberanianmu, berani masuk ke kuil. Untungnya Raja tidak ada di sini. Kalau tidak, kulitmu pun akan dimakan. Oh, Raja ini benar-benar sangat kuat. Aku menasihati. Jika kau tidak mendengarkan, jangan salahkan aku jika nyawamu hilang. Hahaha. Tua-tua, jangan menakut-nakutiku. Pergi saja. Hahaha. Pikirkan lagi. Bukankah keluargaku juga mempersembahkan anakku tahun lalu? Jika kau membuat raja marah seperti ini, sisi ini akan menderita. Aku bilang, kenapa kau belum pergi? Tunggu mati. Lau Shao, ada satu hal yang tidak ku ketahui. Aku ingin meminta nasihat mertuaku. Adieu, Menger. Aku tidak mau mengobrol denganmu. Hei, kalian, ayo jalan kaki. Ayo. Sepertinya kau juga punya orang yang cukup rapi. Tidak berani. Jangan salah paham. Raja Teratai ini bukan orang biasa. Aku tidak mau. Aku hanya ingin bertanya pada suamiku. Apapun yang kau katakan. Pasangan itu baru saja berpidato. Untuk mengirim ketongan bagi Raja Agung ini. Apa maksudnya? Hei, tanya dia sedang apa. Hanya penasaran. Raja Teratai ini sangat efektif. Bisa dibilang responsif terhadap kebutuhan rakyat di sini. Jadi tempat ini cukup baik dalam beberapa tahun terakhir. Fong Dang. Hanya saja saat kau berkorban seperti pangeran. Harus perawan. Tahun ini giliran keluarga Shang. Keluarga itu hanya punya satu anak ini. Jadi tidak bisa dipisahkan. Raja Teratai apa? Sama sekali bukan dewa yang baik. Pasti iblis. Sudahlah.
Tolong bawa warga dan anak itu kembali ke sini. Serahkan untuk penanganan selanjutnya. Ah, aku bilang Yuntian Mountain tidak tahu baik buruk. Berapa nyawa yang kau punya? Berani macam-macam dengan Lotus Island. Aku yang bertanggung jawab atas ini. Baiklah, pulanglah dengan bayimu. Ah Raja, lupakan saja Raja sampah itu. Mulai hari ini, dia tidak akan ada lagi di sini. Baiklah semuanya. Kenapa tidak pulang saja dengan persembahan kalian? Jangan pikir boleh meraih. Jangan sakiti rakyat kami. Ya, sakiti kami. Aduh. Aduh. Lau Sang, cepat bawa warga kembali. Oh kau. Pulang. 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 Kamu siapa? Berani duduk di atas panggung teratai raja ini? Dewa adalah orang yang khusus menangani ketidakadilan di dunia. Maaf, Kamu mantra telapak tangan. Harem Poken. Itu saja. Biarkan warga mengorbankan Tongnan. Alam yang jahat sekali. Hari ini, dewa ini ingin menggantikan langit, kecuali untuk menyakitimu. Haida, nafas yang besar sekali. Berani sekali kau berbicara di depan raja ini. Akan kuperlihatkan betapa hebatnya. Kau tidak tahu prestis raja terataiku. Orang baik ternyata adalah keterampilan sihir kelas 1 dari Xianban. Itu adalah kekuatan sihir ortodoks Taoisme. Kau adalah paman Yang Jian. Neza, itu pamanku. Kenapa kau di sini? Paman Langit dalam kesulitan besar. Bagaimana kau bisa baik-baik saja? Itu pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu. Paman dan para dewa dipenjara di bengkel besar di dunia Asura. Karena aku tidak memiliki jiwa, jadi aku melarikan diri. Dengan bantuan Ainawa, kembali ke dunia dari alam Asura. Pedang Gilai Aina Fabi. Ya, dia tidak mati. Qui-Gon telah mengendalikannya. Kali ini dia mencoba membantuku melarikan diri dari dunia Asura. Telah membakar dirinya sendiri. Hei, Paman, bagaimana denganmu? Aku bersama 28 jenderal dan 36 jenderal menyebut terkunci di neraka. Melarikan diri dari terowongan reinkarnasi dengan bantuan para dewa. Untuk menemukan reinkarnasi Kaisar Giok dan Si Gendang. Bagaimana? Si Sheng tidak dibunuh. Aku akhirnya mengerti sekarang. Mengapa Kaisar Giok memerintahkannya untuk tidak menjadi dewa sementara waktu? Hanya untuk membuat Qui-Gon dan yang lain tidak bisa menemukan keberadaannya. Kaisar Giok sudah tahu. Malapetaka akan datang. Dari para dewa langit, hanya Si yang berani menjadi satu orang dan selamat. Nezha, ikut aku mencari Si Gandang. Bertemu dengan para suci dari 3 alam yang belum terkena bencana. Bertahan Tonggong Ki-Gon. Selamat datang Kaisar Giok. Jelas Kenachi. Paman, aku sudah lama memiliki keinginan ini. Hanya saja jiwa primordial rusak di dunia Asura. Jadi aku hanya bisa memulihkan diri di sini. Alasan aku ingin mengambil anak itu adalah untuk memulihkan jiwanya dengan bantuan kepolosan. Anak-anak itu tidak terluka di guaku.
Sangat bagus. Kamu kembalikan anak itu segera. Ayo pergi ke Tarzan bersama. Oke. Oak. Siapa yang berani berdiri di hadapanmu? Hahaha. Oke, kamu benar-benar di surga, ada jalan, kamu tidak pergi. Neraka tidak punya jalan untuk dilewati. Aku membiarkanmu melarikan diri hari itu di Gunung Cuipi. Berani-beraninya kamu kembali? Jangan ambil untukku. Hadirin sekalian, besok pagi kita akan melancarkan serangan balik besar-besaran. Hanya 1 hari. Tidak hanya untuk menembus surga, untuk mengambil 6 rumah Qui-Gon. Sebenarnya, itu sudah jelas. Jika kita tidak bisa masuk ke istana surga tepat waktu, suntikan 6 pil emas ke dalam tubuh Dharma. Qui-Gon akan memerintah selama 33 tahun lagi. Berani, berikan saja perintahnya. Para dewa mendengarkan perintahmu. Bertarung sampai mati. Jangan pernah santai, oke? Silakan perintah. Silakan perintah. Kalian semua tahu, kemampuan untuk kembali ke matahari sangat menakjubkan. Dengan dia di sekitar, kita tidak bisa berhasil masuk ke istana. Aku menduga besok pagi, Qi Bei sendiri menolak untuk menjaga gerbang selatan. Buat kami menunggu sampai jam berikutnya untuk masuk. Karena itu, semua dewa besar yang pertama di kelas dewa mendengarkan perintah. Dewa Erlang yang Jianzai. Guntur dari istana Jiutian Yingyuan ada di Puhua Tianzun. Kaisar Zhenwu Utara ada di Venue Tebeada. Dan dewa. Kita semua peringkat pertama di kelas dewa. Besok pagi, aku memimpin total Li Tianwang dengan 5 orang. 2 Wen Guangmu Growth mendukung 4 Raja Surga dan 28-nya. 36 Jenderal Minebu.
Jenderal kedua MA, Zheng Lun, Chen Qi, Jenderal kedua kura-kura dan ular, Jenderal 5 elemen, serta semua jenderal yang bisa menyerang dan bertarung di Tianban. Lakukan yang terbaik untuk menyerang Nantianmen. Kumpulkan kekuatan dewa-dewaku. Seharusnya bisa dicapai. Qi Gong. Ya. Ya. Semua kelas dewa dengan kekuatan besar. Pergi untuk melawan Qui Gon. Siapa yang akan menyerang 6 istana di luar istana High Heaven? Naga putih kecil Aoshan bersamamu. Istana pertama yang bertanggung jawab menyerang 6 istana, Zhengong, adalah saudara ketiga. Yang di istana Shousen adalah Hualian, salah satu dari 6 jenderal roh. Orang ini memiliki kekuatan tinggi. Kamu harus berhati-hati. Kakak, jangan khawatir. Dua Changgol Tianshan Zhu, Setengah Jin bersamamu. Bertanggung jawab menyerang istana kedua di antara 6 istana. Kakak kedua. Yang menjaga istana adalah murid Qui Gon, Tai Ma. Dia juga orang yang kuat. Kamu harus berhati-hati. Tidak masalah. Kaisar Donghua bertanggung jawab menyerang rumah ketiga di bawahmu. Yu Gongshi. 3 dewa pertemuan laut altar ada di sini. Kamu bertanggung jawab menyerang rumah keempat, Hegong adalah ini. Rumah kelima. Aku mengerti. Shisheng, menurutmu gadis kecil itu baik-baik saja? Ini Biou. Aku tidak bermimpi. Ini Biou. Guru, kamu tidak bermimpi. Ini Biou yang kembali. Biou, kamu kembali. Lotus, bagaimana kabarmu? Baik. Saudari baik. Jangan menangis, aku sudah kembali. Guru, Itu adalah Dewa Gonggong di kaki Gunung Bushou yang membantunya. Bukankah itu Dewa Air kuno? Mengapa kamu bertemu dengan rekan kerja? baik. Dia membentukku di kayu mahoni. Dia juga mewariskan air suci dan manik-manik tembus pandangnya yang unik padaku. Oh, bagaimana dengannya? Dia memberikan semua kekuatannya padaku. Aku terdiam. Tapi roh sejatinya masih ada di dunia ini. Dia tidak mati. Airnya mengalir di tubuhku. Aku adalah dewa air. Shisheng ahli dalam. Bisakah kau membiarkanku menyerang? Baik, aku serahkan padamu. Penjaga khusus Jenderal Qui Gon. Penjaga jubah hitam. Kau harus berhati-hati. Tenang saja, Shisheng. Gadis kecil itu tidak akan dipermalukan. Oke. Istana terakhir dari 6 istana adalah Istana Rom. Penjagannya adalah Cancer. Oleh Shisheng, bolehkah aku? Istana Naga Baik diserang oleh bunga teratai putih. Itu Zhenyuan Daxian. Pasukan pagi menyerang gerbang selatan langit. Kau pimpin 6 orang bersembunyi dengan pedang langit dan bumi. Menusuk ke skiwi ko surga. Istana akan ribut. Setelah memasuki aula langit tinggi, segera kirim petir. Beritahu kami. Menjaga istana ke-6. Mereka semua adalah master di bawah Qui Gon. Terutama penjaga jubah hitam dan Cancer SNJ. Tidak hanya mananya kuat, tapi juga licik dan kejam. Zitengah Jin Jins Englaut. Layanan bunga teratai Biou maju. Kalau kau pernah melihat mananya Qui Gon. Semua dari kami. Mungkin bukan lawannya. Jika kau tidak bisa menahan Qui Gon, menyerang 6 istana menjadi omong kosong. Apalagi masuk ke aula langit tinggi untuk menyelamatkan Kiao Linger. Karena itu, dia bisa menahan Qui Gon di gerbang selatan. Itu yang terpenting. Ya, aku mengerti. Dan sekarang sudah selesai. Aku benar-benar tidak bisa mendapatkan tangan yang baik untuk menyerang 6 istana. Mereka sendiri. Oke. Dharmakaya tersembunyi di istana langit tinggi. Selama 6 istana berhasil ditembus, kami akan segera menyerahkan musuh di gerbang selatan. Langsung menuju aula langit tinggi. Sai Kue. Aku pasti sudah buru-buru ke sana. Itu pertempuran terakhir.
Malaikat. Aku percaya pada kemenangan kejahatan atas kebaikan. Aku berharap Aula Ling Xiao menghabisi Lei Gang. Aku berharap Aula Ling Xiao menghabisi Lei Gang. Aku benar-benar tidak menyangka bisa bertemu lagi denganmu. Benar, kakak, senang sekali kamu kembali. Di hatiku. Aku tidak tahu seberapa bahagianya aku. Lotus, kamu kurusan. Aku penasaran bagaimana kabar Linger di dalam. Jangan khawatir, dia baik-baik saja. Bagaimana kamu tahu? Jiwaku keluar dari terowongan dan datang ke Istana Langit. Aku hanya ingin melihatnya untuk terakhir kali. Tidak menyangka bisa kembali hidup-hidup. Kamu adalah orang yang paling dia cintai. Dia pasti sangat senang kamu kembali. Lotus, jangan bicara seperti itu. Sebenarnya, dia menyimpan kita berdua di hatinya. Apakah kamu bilang dia masih marah padaku? Kamu dimanfaatkan oleh orang jahat. Mana mungkin dia marah padamu? Aku harus membunuh roh kanker dengan tanganku sendiri. Kakak, setelah kamu bilang ini selesai, apakah Linger akan kembali bersama kita? Aku tidak tahu. Saudara-saudara dewa, hari ini adalah pertempuran habis-habisan. Ini pertempuran terakhir. Pertempuran untuk menentukan siapa yang menang, kebaikan atau kejahatan. Musuh lebih banyak jumlahnya. Pihak lain memiliki Qui Gon, pemimpin dunia iblis dengan kekuatan tak terbatas. Jika kamu tanya apakah aku takut, aku bisa katakan, ya, aku sangat takut. Tapi apa gunanya takut? Menghadapi iblis-iblis yang akan membunuh kita semua. Kita tidak punya jalan keluar. Tidak ada yang menyelamatkan kita. Tidak ada yang memberi kita kesempatan hidup. Rumahku hilang. Saudara-saudariku hilang. Semuanya hilang. Saudara-saudara, kita berdiri di sini hari ini. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Ini adalah pertarungan untuk hidup. Jika kita menang, kita akan bertahan hidup. Jika kita kalah, kita akan mati dengan terhormat. Pisau jagal tirani tidak bisa menakuti kita. Agar Tuhan memberi kita apa yang pantas kita dapatkan. Untuk rumah kita, untuk mereka yang kita cintai. Bertarung sampai mati. Jangan pernah mundur. Bertarung sampai mati. Jangan pernah mundur. Bertarung sampai mati. Jangan pernah mundur. Perintahkan pasukan. Bersiap untuk pertempuran. Ja.
Tantangan. Ayo. Ya. Ja, ja, ja.
Aha. Aha. Ah. Aha. Camo. Mengapa pelindung agung tidak mengenal saya? Bukankah kamu sudah mati? HMPH. Hanya penjahat sepertimu yang akan mati. Apakah kamu akan minggir? Atau kamu ingin aku membunuhmu dengan tanganku sendiri? Hahaha, Camo. Kamu mencoba membunuhku? Lucu sekali. Jadi apa jika kamu hidup? Segera keluar dari spesialisasi. Kalau tidak, jangan heran. Kursi ini tidak kenal ampun. Mengapa kamu tidak percaya aku bisa membunuhmu? Aku memberimu kesempatan untuk pergi. Tapi kamu akan bunuh diri. Aku ingin melayani tua dan muda di Kiao Jiasuang. Untuk pendeta Tao di Guci bersenjata. Balas dendam untuk semua yang kamu bunuh.
HMPH trik kecil. Ada apa? Kamu pikir ini anti air? Ini adalah senjata ajaib unik dari Dewa Air. Ayo, jangan ngomong sembarangan. Gong Gong Zi akan memberikan air sucinya padamu. Dia baru saja memberikannya padaku. Bersiaplah untuk mati. Ini yang kupelajari dari mataku. Jarum 7 bintang untuk menaklukkan racun fatale dan kalajengking. Gunakan dalam keadaan darurat. Terima kasih. Kenapa kamu bahkan tidak mengajari sang guru? Kamu Binatang. Aku tidak percaya kamu yang dikirim untuk menyusup ke istana. Kamu berani menghadapiku. Apakah ini sedikit berlebihan? Kalau begitu, mari kita coba. Aha. Bagaimana hasilnya? Anak kecil. Aku tidak menyangka kamu melakukannya 2 kali. Bertarung denganku begitu lama. Aku benar-benar tidak tega membunuhmu. Tapi tidak ada jalan lain. Aku benar-benar tidak ingin membunuhmu, tapi aku tidak bisa menahannya.
Long Jun, apakah kamu bilang Lotus akan baik-baik saja? Aku ingin menghiburmu. Tapi aku benar-benar takut membuat prediksi seperti itu. Kami sudah sering bertarung dengan biawak. Pencuri mana jahat. Sulit ditangani. Semoga kamu beruntung. Hahaha. Lotus. Lepaskan Peter. Beritahu guru dan murid. Mereka berhasil. Dewa tidak ingin bertarung. Masuk ke aula ular. Apa yang terjadi di sini? Fazu. Orang ini telah masuk ke istana langit tinggi. Apa? Tolong berbalik Fazu cepat. Kalau tidak, hal-hal akan menjadi buruk. Dia memimpin menteri-menterinya untuk menahanku di sini. Wai Tian Yuan Tsi, menu Elinaf, Keskivi ko surga. Serang 6 rumah. Fazu, cepat tarik kembali. Segera tarik ke aula Ming Xiaoya. Fazu. Bagaimana hasilnya? Enamis tanah hancur. Pihak lain belum menyerang. Untungnya, Fazu kembali tepat waktu. Tidak apa-apa. Apa yang harus Fazu lakukan sekarang? Saat ini, tidak mungkin membunuh Dharma, Badi Kaisar Giok. Tapi si Gandang ingin menyuntikkan elisir emas saat dia berkorban untuk matahari. Selamat datang kembali ke Kaisar Giok. Hanya tersisa 2 jam. Hanya aku. Mereka tidak bisa melewati. 1 jam kemudian. Aku bisa memerintah selama 33 tahun lagi. Sampai saat itu, dunia masih akan menjadi milik kita. Kamu dengar itu? Aku dengar. Kamu membunyikan lonceng kematian untuk dirimu sendiri. Babi tua datang.
Oke, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Masih ada 1 jam lagi. Aku tidak sabar. Masuk ke istana langit tinggi. Linger. Piao. Kamu bukan Linger. Aku bukan hantu. Aku diselamatkan oleh Dewa Gonggong. Lotus, bagaimana kabarmu? Aha, Itu kamu. Aku datang. Kamu masih tidak pergi. Sejauh ini, pemenangnya belum ditentukan. Mengapa aku harus pergi? Jadi itu adalah pelanggaran. Kombinasi baju besi. Kakak tahu, aku tidak ingin memberitahu Dara. Dia adalah pil emas ketujuh. Wugu Jindan. Maaf? Karena kalau begitu dia harus mati. Membunuh. Tapi sekarang sepertinya, tidak ada cara lain. Kalian berdua berhenti. Pauper punya sesuatu untuk dikatakan. Kamu adalah 5 biji-bijian. Kamu telah menelan 6 pil emas. Karena itu, kamu sendiri telah menjadi yang paling penting. Jindan 5 biji-bijian. Sudah hampir waktunya. Jika kamu ingin menghancurkan Kuigang, kamu harus mengorbankan dirimu sendiri. Aku tidak pergi ke neraka. Siapa yang pergi ke neraka? Jangan ragu-ragu. Waktunya telah tiba. Semuanya bersiap-siap.
Kakak. Kalau tidak, Kaisar Giok tidak bisa kembali ke Yuan. Ada apa denganmu? Tubuh dan pikiran saya terbuat dari kayu mahoni. Terbakar jika terkena api. Howlinger, peluk aku erat-erat. Lotus, kemarilah. Kakak perempuan. Linger, kamu harus memperlakukan Lotus dengan baik. Kaisar Giok telah tiba saat ini. Aku masih hidup. Kamu hanya bisa kembali dalam 33 tahun. Hahaha. Aha. Sirai. Lihat Kaisar Giok. Terima kasih Kaisar Giok atas belas kasihmu. Nasib buruk Wanyu telah berakhir. Peri kembali. Ini adalah berkah dari 3 alam. Aku mengatakan bahwa Juban Jin, dewa baru, adalah dewa Changle. Semua emas adalah kebahagiaan dan umur panjang. Kelas kedua dewa. Hahaha. Tubuh tua telah menjadi naga terbang emas. Dewa naga siu sungai kuning. Jin adalah dewa naga Huaidu Siu. Berperingkat kelas 2. Teratai putih. Dan untuk wanita biasa, ini adalah perawan teratai putih. Heribu mengorbankan nyawanya untuk keadilan. Zhong Liya Kejia. Hari ini disegel sebagai Bu Shengxian.
Para penonton menyembah dewa. Terima kasih, Yang Mulia. Ketika aku pertama kali kembali, sekte semua Dharma menuju ke barat. Aku persembahkan kepada publik sekte 10.000 Dharma yang baru. Raja Jindan dari Sekolah Semua Dharma. Berani. Kiamat dilanjut. Hari kiamat.